Selamat datang kembali di Insights on Innovation. Saudara-saudara semua, para pemirsa, dimanapun Anda berada, kita sedang ada di pergantian tahun ya. Izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga kita semua diberi kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam menjalani lembaran baru ini. Pergantian tahun itu sering kita rayakan secara seremonial, menghitung mundur, meniup trompet, saling mengucapkan selamat. Nah, nggak keliru dengan itu, tapi mari kita pikirkan. Mari kita pikirkan bahwa yang sedang terjadi adalah pergantian pemikiran kita, bukan hanya soal angka. Sebab tanpa mengubah cara berpikir dan bertindak kita sebenarnya tidak merayakannya. Menjadi benar-benar merayakannya jika yang kita rayakan adalah kebaruan dalam pikiran dan tindakan kita, di dalam cara berpikir dan bertindak kita. Ini yang sekarang sejujurnya secara global sedang terjadi. Coba ya kita pikirkan ya, mengapa ini penting ya. Karena kita sedang memasuki realitas baru yang ditandai oleh fenomena VUCA, V-U-C-A. Artinya volatil atau labil, uncertain atau tidak pasti, kompleks, dan ambiguous. Nah, VUCA bukan istilah akademis yang kosong, tetapi realitas yang sehari-hari itu ada. Realitas tentang cepatnya perubahan yang terjadi. Misalnya, harga kebutuhan pokok itu acap kali bergejolak ya. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Klender, Jakarta Timur terus meroket. Harga bawang merah dalam sepekan terakhir naik dari Rp50.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Harga cabai merah juga meningkat dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara daging ayam mengalami kenaikan hingga Rp45.000 per kilogram. Adapun daging sapi hingga saat ini harganya masih terbilang relatif stabil. Ada perubahan kebijakan yang seringkali susah untuk diprediksi, masalah publik yang makin kompleks dan saling terkait gitu. Dan informasi yang kita terima semakin ambigu ya, sulit dipilah mana yang benar, mana itu manipulasi atau hoax ya. Nah, di dunia seperti ini, solusi yang linear itu tidak lagi memadai. Ketika masalah berubah terlalu cepat dan saling mengkait, respon inkremental itu tidaklah cukup. Kita memerlukan apa yang saya sebut sebagai solusi kuantum atau lompatan inovasi yang bersifat non-linear, yang bersifat kreatif dan adaptif. Nah, mengapa kita membutuhkan solusi kuantum dalam konteks VUCA ini? Nah, VUCA membuat hubungan sebab dan akibat ini tidak lagi sederhana. Sedikit perubahan bisa menimbulkan dampak yang sangat besar. Kebijakan yang terlalu bagus di atas kertas bisa gagal total dalam implementasi. Pengetahuan masa lalu tidak menjamin keberhasilan masa depan. Nah, karena itu cara memimpin, membuat kebijakan dan mengelola organisasi dan merespon perubahan harus berubah secara radikal. Nah, saya ingin menyoroti isu utama yang dihadapi Indonesia menjelang 2026 yang menuntut solusi kuantum. Yang pertama itu
kita sedang mengalami proses digitalisasi negara. Perkembangan teknologi digital ya, digitalisasi negara dan risiko terjadinya disrupsi sistemik. Nah, kita telah memasuki percepatan digital ini di berbagai sektor. Apakah itu kesehatan, pendidikan, layanan publik, keuangan negara, dan yang lainnya. Namun, di balik peluang tersebut, itu ada risiko besar yang harus kita hadapi. Ada ketimpangan digital ya, yang semakin melebar, ada keamanan siber yang rawan untuk dilanggar, ada ketergantungan perangkat lunak asing, dan privasi serta perlindungan data warga yang mudah terancam. Nah, untuk hal yang demikian, solusi kuantum tidak terelakkan harus dilakukan. Pertama, misalnya arsitektur keamanan digital berbasis zero trust itu perlu dikembangkan. Juga sistem interoperabilitas lintas kementerian dan lembaga itu penting. AI artificial intelligence ya, AI publik yang etis dan transparan juga perlu dikembangkan. Dan yang terakhir, literasi digital yang masif dan berkelanjutan. Semuanya itu sangat penting untuk dikembangkan. Nah, ini bukan perbaikan kecil, tetapi perubahan cara negara secara fundamental. Ya. Kemudian itu yang pertama ya. Sekarang yang kedua itu terkait dengan krisis pangan dan energi akibat terjadinya perubahan iklim global. Jadi ada fenomena El Nino, ada La Nina yang makin sering terjadi. Ya. Cuaca ekstrim tersebut memukul produksi pangan. Harga pupuk naik, lahan produktif menyempit, dan solusi inkremental saja tidak cukup. Diperlukan solusi kuantum. Misalnya, pertanian presisi berbasis sensor, drone, dan AI. Energi yang terdesentralisasi dalam skala komunitas. Platform harga pangan real time berbasis blockchain. Urban farming, ya, pertanian perkotaan ya, skala kota berbasis komunitas. Nah, kedaulatan pangan, energi masa depan tidak hanya bersifat negara sentris, tapi harus berbasis jaringan yang adaptif, bahkan di tingkat lokal. Itu poin yang kedua ya. Nah, kemudian poin yang ketiga, itu terjadi polarisasi sosial dan erosi kepercayaan. Itu yang penting untuk kita perhatikan. Polarisasi politik, hoax, ujaran kebencian, distrust terhadap institusi semakin meluas melalui media sosial yang seringkali sulit dikontrol. Dan untuk yang demikian ini perlu ada solusi kuantum. Misalnya pengembangan platform digital deliberatif untuk dialog publik. Mekanisme verifikasi informasi otomatis berbasis AI. Regulasi algoritma media sosial berbasis kepentingan publik. Dan model kepemimpinan publik yang berbasis empati dan kolaborasi, bukan mobilisasi konflik. Nah, kita perlu membangun infrastruktur sosial baru berdasarkan kepercayaan, trust. Ya. Nah, kemudian poin yang keempat atau terakhir itu kita mengalami tantangan tata kelola publik atau governance ya di era kompleksitas ini. Birokrasi itu kita bangun dengan logika linier. Ini sudah tidak memadai. Dalam era VUCA itu harus kita ganti dengan solusi yang berkarakter kuantum. Misalnya perlu dikembangkan governance network lintas sektor dan komunitas. Kebijakan yang adaptif berbasis data yang real time. Organisasi belajar yang lentur dan eksperimental dan fokus pada penciptaan nilai publik
bukan sekedar kepatuhan prosedural. Nah, pemimpin publik ke depan harus memfasilitasi inovasi, bukan sekedar mengontrolnya. Nah, seringkali kita menyambut tahun baru dengan resolusi pribadi. Tetapi di sini organisasi, pemerintah, dan masyarakat juga perlu melakukan resolusi kolektif. Misalnya, meninggalkan pola berpikir yang linear, mau menerima ketidakpastian yang tidak terelakkan tersebut sebagai peluang belajar. Dan kemudian membangun inovasi lintas disiplin, lintas sektor, dan membiasakan eksperimen kebijakan dalam skala kecil. Inilah yang saya maksud sebagai kebaruan berpikir. Jadi saudara-saudara pemirsa Insight on Innovation, mengakhiri pembicaraan, saya ingin menyampaikan pernyataan yang konklusif sebagai berikut. Pertama, menjelang tahun baru 2026 ini, marilah kita menyadari, pertama, VUCA akan semakin menjadi realitas yang sehari-hari. Kedua, masalah publik akan menjadi semakin kompleks. Ketiga, solusi linier tidak lagi memadai. Maka tugas kita sebagai warga, pemimpin, akademisi, dan pembuat kebijakan adalah melahirkan solusi kuantum, solusi radikal yang membongkar cara lama dan menawarkan cara baru yang jauh lebih adaptif. Saya Muhadzir Darwin, sebelum pamit dan undur diri, izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga tahun ini menjadi momentum bagi kita, bangsa kita, untuk melakukan lompatan inovasi yang bermakna bagi sesama. Terima kasih.